Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ingat selalu bahagia dalam kondisi apapun. Itu bukti tanda kita bersyukur. Jumpa lagi di channel saya, channel Bang Lampuh. Kali ini saya ingin memperlihatkan tanaman saya yang terkena antraknos atau patek dan cara saya bagaimana melakukan perlakuan tanaman saya yang terkena antraknos. Antraknos itu muncul karena curah hujan yang sangat tinggi, bisa juga dari bawaan bibit. Waktu pembibitannya kurang diberikan perlakuan anti jamur dan antibodi pada tanaman itu. Tapi setelah saya amati lagi, hal utama yang menyebabkan antraknos itu muncul adalah kekurangan unsur hara, terutama kalium dan kalsium, yang mengakibatkan antibodi dan daya tahan tanaman terhadap jamur itu berkurang. Nah, ini saya tunjukkan. Kena patek. Sebelahnya enggak. Kenapa demikian? Ya, ini balik lagi pengamatan saya adalah batang yang terkena patek ini batangnya dengan batang yang sebelahnya ini. Nah, ada juga dia buah. Dia nggak terkena patek, ini terkena. Jadi di batang ini dia antibodinya itu menurut saya kurang di saat menghadapi cuaca ekstrim seperti hujan. Hujan itu kan asamnya tinggi, udah itu lembab, jadi antibodi si tanaman, walaupun nggak keseluruhan, ini tanaman ini, walaupun nggak semuanya, alhamdulillah tanaman saya ada patek, tapi nggak semua gitu. Antibodinya kurang. Setelah saya ingat-ingat, memang di kebun saya ini waktu awal pengolahan tanah yang kurang adalah kalsium. Jadi ketika dia kurang unsur hara, dia antibodinya berkurang. Di tanaman ini cuma satu ini. Di tanaman ini juga, di batang yang paling bawahnya juga kena ini. Ya, kenapa yang sebelah-sebelahnya nggak kena? Harusnya dia ini kena gitu. Bisa jadi memang jaringan-jaringan yang di bagian itunya tidak terbagi nutrisi secara baik. Jadi awal-awal antraknos terjadi itu nanti seperti ini nih. Ini kan ujungnya kuning nih, kurang kalsium. Kurang kalsium ini juga bisa dua, bisa ini begini, ujungnya kuning, menandakan kurang kalsium. Ini juga saya kasih min C, ini juga dia. Bisa jadi kurang kalsium juga itu buahnya pecah, retak begitu. Kalau yang itu sepertinya ada unsur kaliumnya juga. Sementara antara kalsium dan kalium kita tidak bisa memberikan itu bersama-sama. Jadi di kebun saya ini hanya ini yang terkena antraknos, hanya tanaman ini, yang lainnya kurang. Ada waktu itu yang
kena di sini juga, tapi udah sembuh. Di sini kena juga, tapi ini udah sembuh. Pada waktu itu perlakuan saya, nah ini ciri-ciri akan terkena antraknos. Nih. Ini ciri-ciri akan terkena antraknos. Tapi alhamdulillah sedikit, karena saya melakukan perawatannya itu saya menggunakan fungisida berbahan aktif susah nyebutnya, klorotanil. Ini klorotanil bahan aktifnya. Kalau yang ini udah standar antrakol. Nah, kedua fungisida ini kalau yang udah saya gunakan, kalau bahan aktif klorotanil ini dia daya sembuhnya kuat, untuk menyembuhkan itu ada. Tapi kalau patek itu nggak bisa disembuhin karena buahnya udah rusak, ya kan, memang harus dibuang. Nah, kalau antrakol ini setelah saya menggunakannya, dia lebih ke pencegahan, nggak penyembuhan. Jadi kalau udah kena terus dikasih antrakol, menurut saya percuma, karena dia lebih ke arah pencegahan gitu. Jadi kalau cara saya pada tanaman yang kemarin itu terkena, ini bahan aktif klorotanilnya ini saya ambil aja nih serbuknya nih begini, iya kan. Nah, ini untuk yang kena ini tuh saya sapu-sapu aja. Saya sapu-sapu nih, biar dia nanti menyerap kan. Dia nanti menyerap melalui jaringan-jaringannya. Nanti ini saya diamin beberapa hari kemudian, nanti saya petik. Sampai ke ini kan nggak bakalan kita konsumsi, ini pasti kita buang karena udah rusak. Ini nggak mungkin dia balik lagi. Sampai sini ya kita sapu aja nih sama tangan kita, begitu. Itu cara saya yang pertama. Kalau cara saya yang kedua, seperti misalnya ini, ya mungkin berbeda lah bagi sama yang lain, karena memang nggak semua petani itu memperlakukan perlakuan yang sama. Nah, ini ada dua, yang di sini enggak, yang sini kena. Kalau cara kedua, batangnya aja saya pangkas, karena saya beranggapan nih batangnya nggak sehat, nggak mampu melindungi si buah ini. Nah, begitu. Jadi untuk tanaman yang kena antraknos itu perlu diberikan kalsium yang tinggi, bergantian dengan kalium. Kaliumnya kalau saya berikan kalium sulfat. Kalau kalsiumnya saya berikan kalsium nitrat. Jadi dia cepat menyerapnya. Alhamdulillah itu sembuh. Itu cara saya mengendalikan antraknos. Seperti yang tadi saya bilang di sini, ini ada ciri-ciri terkena. Nah, sebetulnya ini pohon yang ini kan yang ini nih. Ini banyak dulu terkena. Nah, cuman saya sapu-sapu gitu yang kena penyakit, terus saya diamin, ya kan. Saya diamin berapa hari baru saya potong, saya buang. Alhamdulillah sembuh. Kalau masih ada gejala-gejala begini nih sangat wajar sekali, karena memang tanaman kan daya tahan dia, antibodi dia
kadang naik kadang turun seperti antibodi kita. Penyebabnya hujan anugerah, hujan itu bagus, iya kan? Yang nggak bagus, tanaman kita nggak tahan menghadapi cuaca ekstrim. Itu karena kurang asupan. Sama seperti tubuh kita. Ketika tubuh kita sehat, fit, kita terkena hujan nggak ada masalah, sehat-sehat aja. Tapi ketika tubuh kita lagi kurang fit, kadang-kadang kita nggak merasakan kalau tubuh kita kurang fit, kita sehat-sehat aja. Akhirnya kita kehujanan, akhirnya timbullah flu atau ya pilek, ya apa gitu. Itu semua sih pasti merasakan seperti itu. Begitu juga dengan tanaman, pada prinsipnya seperti itu. Jadi apabila teman-teman tani itu tanamannya ada yang terkena antraknos, nggak usah panik. Lakukan cara yang menurut Anda itu benar. Ini juga sepertinya tanda-tanda antraknos. Karena cabai-cabai di usia segini memang itu penyakitnya antraknos dan lalat buah. Begitu. Kalau masih kecil penyakitnya kutu-kutuan. Bisa juga jamur. Jadi tergantung kita bagaimana merawatnya. Jadi kalau misalnya seperti saya nih, ini ada cabai saya 130 batang. 130 batang. Satu jalur ini sekitar 30, ada 32 atau 33, ada 4 kan 130 lah kurang lebih. Ada yang terkena 1-2 itu ya biasa. Seperti badan kita. Badan kita mulus semua. Nggak ada cacat luka apa ini sedikit pun, nggak mungkin begitu. Jadi itu loh hal utama yang saya ingin sampaikan. Tinggal kitanya lagi bagaimana merawatnya agar tanda-tanda penyakit, tanda-tanda kerusakan atau tanda-tanda yang nanti akan memberikan kita kendalikan sejak dini. Kalau saya seperti itu, jadi saya nggak pernah panik. Sekalipun kena layu fusarium di tanaman saya, kalau teman-teman ngikutin video vlog-vlog yang saya bikin, saya pernah review tentang fusarium. Sembuh dengan perlakuan yang saya berikan. Ada juga yang mati, ya biasa aja, nggak ada masalah, wajar. Ya begitu. Nggak bisa juga semuanya tuh harus sempurna, karena dalam satu pohon itu ada aja buah yang busuk begitu. Oke teman-teman, tidak berpanjang lebar lagi, saya hanya sekedar menyampaikan cara saya menghadapi penyakit pada tanaman, hama-hama pada tanaman. Ikuti terus channel saya, bila perlu di subscribe untuk terus menerima update dari saya apabila ini berguna bagi teman-teman. Apabila tidak, ya tidak apa-apa begitu. Karena di sini kita berbagi begitu. Oke, terima kasih. Salam sukses petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.